Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oh, inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Livia. Hari ini Kakak Livia mau ngapain ya? Iya, betul sekali. Hari ini Kak Livia akan membimbing kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, yuk semuanya bangkit berdiri. Dan sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Adik-adik, siapakah yang bisa memberikan kita damai sejahtera? Siapa? Iya, hanya Tuhan Yesus. Maka dari itu, kita memerlukan Tuhan setiap jam, bahkan setiap saat. Yuk kita naikkan pujian yang akan menjadi doa kita juga, yaitu, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi
punya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh lagi mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesiapan hati. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Adik-adik, hanya Tuhan Yesus saja yang harus kita tinggikan. Dengan cara apa? Dengan memberitakan salib Kristus, supaya semakin banyak orang yang datang kepadanya dan diselamatkan. Yuk kita nyanyikan, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita pakai gerakan ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Silahkan duduk adik-adik. Waktu kita mau memberitakan nama Tuhan Yesus, itu berarti kita sudah bekerja bagi Raja. Bekerja bukan cuma dengan mulut yang cemberut atau ngomel-ngomel ya. Kita mau bersukacita karena kita bekerja bagi Raja. Kita nyanyikan, ku bersukacita kerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku bersukacita kerja bagi Dia, Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Adik-adik, kita bisa bersukacita melayani Tuhan karena anugerah yang besar dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk setia pada firman Tuhan. Kita nyanyikan besar anugerahnya. Besar anugerah Tuhanku, curah kepadaku. Ku tak layak menerimanya, hanya bersyukur.
mendengarkan firman Tuhan, semuanya persiapkan hatinya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk boleh lagi menyanyi dan memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, biarlah kami dapat membuka telinga dan hati kami agar kami dapat menerima firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan agar yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Tante bawa apa ini? Amplop. Menurut kalian ini isinya apa ya? Uang? Bukan. Ini isinya surat. Pastinya pernah kan anak-anak memberi surat? Pernah ya? Sebelum pandemi, waktu kalian lagi sakit, gak bisa masuk ke sekolah, kalian bawa surat sakit. Ada berbagai macam surat ya. Selain surat sakit, ada juga surat ucapan selamat ulang tahun. Surat ucapan permintaan maaf. Ada juga surat teguran, surat perintah, surat tugas, dan lain-lain. Banyak ya. Zaman sekarang sudah jarang sekali kita menerima surat menyurat, betul? Betul. Sekarang suratnya semua sudah melalui WhatsApp, wah, atau Line. Kalau udah dengar notifikasi, teng-tong gitu ya. Wah, cepet-cepet kalian pengen buka pesannya. Apa ya pesannya? Dan langsung dibaca. Tapi ada juga yang mengabaikan pesan. Oh udahlah, gak penting gitu ya, dihapus cepet-cepet. Padahal pesan tersebut penting untuk kalian. Di dalam Alkitab, siapakah yang suka menulis surat? Ya, Rasul Paulus. Paulus menulis surat kepada hamba-hamba Allah. Hari ini, Tante akan membahas salah satu surat yang diberikan oleh Paulus kepada seorang hamba Allah yang Tuhan percayakan untuk dia dapat melayani Tuhan. Siapakah dia? Dia bernama Titus. Bukan tikus ya, Titus. Titus ini adalah seorang Yunani. Titus mendengarkan pesan Injil dari Paulus. Paulus mengajarkan bahwa dengan percaya dan mengikuti jejak Kristus, maka kamu akan mendapatkan keselamatan. Nah, pada waktu itu ada guru-guru yang mengajarkan seperti ini. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, menurut kalian, manakah yang benar? Anak-anak, ada yang sudah disunat? Laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, kalau ada yang pernah disunat ya, apakah benar kalau tidak disunat jadi tidak mendapatkan keselamatan? Sunat itu bagus enggak? Bagus, bagus untuk kesehatan. Tapi sunat itu tidak menyelamatkan. Sama seperti baptisan. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan apa? Yang menyelamatkan itu adalah ketika kita percaya dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Titus beriman. Dia percaya bahwa hanya Kristuslah yang dapat memberikan keselamatan. Zaman dulu saja sudah banyak guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat. Apalagi zaman sekarang ini dengan teknologi yang canggih ya, jempolnya jalan terus gitu ya. Tapi bagaimana kita memakai teknologi yang canggih itu? Apakah kita memanfaatkannya dengan baik? Apakah iman kita goyah ketika ada pengajar yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Maka dari itu, anak-anak, kita perlu terus diisi oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak goyah dengan pengajar-pengajar sesat.
Jadi apa sebenarnya isi surat Paulus kepada Titus? Surat Paulus kepada Titus adalah supaya Titus menjadi seorang pelayan Tuhan. Dengan apa? Mengantarkan surat-surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ya, Titus taat, dia pergi. Dia bawa surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Titus tidak hanya mengantar surat ya, dia bahkan tinggal di sana sampai pertobatan mereka terlihat. Titus pun mau kabar baik ini diterima oleh banyak orang. Ada lagi ternyata tugas Titus, yaitu menjadi seorang pemimpin di sebuah kota yang bernama Kreta. Bukan kereta ya, Kreta. Nah, ini kota ini terkenal dengan orang-orangnya yang suka berbohong. Siapa yang suka berbohong? Nah, orang-orang di Kreta itu orangnya suka berbohong. Orang-orangnya itu pengennya makan terus tapi nggak mau kerja. Siapa nih yang makan terus nih di rumah? Males-malesan ya. Mereka bilang mereka mengenal Allah. Orang-orang yang di Kreta ya. Mereka mengenal Allah. Saya tahu siapa Allah itu. Tapi sikapnya itu tidak menyenangkan hati Allah. Ya, bagaimana menyenangkan hati Allah? Makan terus tapi nggak mau kerja. Sukanya berbohong, gitu ya. Lalu bagaimana cara Titus menjadi seorang pemimpin? Ya, Titus harus mengajarkan kepada orang-orang Kreta itu dengan ajaran yang sehat. Mendorong dan menegur khususnya umat Kristen di Kreta supaya tidak mengikuti guru-guru yang salah, supaya iman mereka menjadi sehat. Tentu saja Titus menegur, dia menasihati orang-orang dengan kasih, ya bukan dengan marah-marah gitu ya, enggak. Tapi Titus menegur dengan kasih. Baik itu orang-orang yang sudah tua maupun kepada pemuda-pemuda dan hamba-hamba. Rasul Paulus berpesan kepada Titus, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Bisakah kita mendapatkan nilai baik dari Allah dan diselamatkan hanya dengan melakukan perbuatan baik? Bisa enggak? Gak bisa. Satu-satunya cara untuk mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi gak usah berbuat baik dong. Benar? Seperti orang-orang yang di Kreta. Mereka percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jika kita seperti orang-orang itu, kita tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang Kristen kok suka bohong? Orang Kristen kok suka nyontek? Orang Kristen kok malas? Orang Kristen kok begini, begitu, begono dan lain sebagainya. Ya, maka Rasul Paulus memberi tugas yang penting ini kepada Titus. Apakah Titus bisa mengerjakan tugas pelayanannya ini? Bisa, karena Allah lah yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Titus tidak hanya percaya saja, tapi dia juga mengikuti jejak Kristus. Karena hanya Tuhan Yesuslah teladan yang sempurna bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah Tuhan Yesus pernah berbohong? Apakah Tuhan Yesus pernah malas-malasan? Coba ya, kita pikir atau kita baca Alkitab, lihat di Alkitab. Apakah pernah ada Tuhan Yesus berbohong? Enggak. Kita juga seperti Titus yang bukan seorang Yahudi. Kita juga bukan keturunan dari orang-orang yang bersunat, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Ia juga akan menyelamatkan kita. Tidak hanya percaya saja, tapi kita mau mengikuti jejaknya, mengikuti jejak teladan Kristus, menjadi pelayan dan pemimpin. Berani menegur,
berani menasehati, dan membawa orang-orang untuk berada di dalam jalan yang benar. Tentunya menegur atau menasehati dengan kasih. Ya, kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Perjanjian Baru. 1 Petrus 2 ayat 21. Tante bacakan ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tante akan mengajarkan satu lagu untuk kita mengingat firman Tuhan hari ini. Dan kiranya pujian ini kita nyanyikan dengan kesungguhan hati bahwa kita mau mengikuti teladan Kristus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku mau seperti Yesus yang mulia. Yesus yang mulia, inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau. Seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Bait kedua. Ku mau seperti-Mu yang lemah lembut, penuhlah rahmat pengasihan, selalu menolong yang tawar hati, serta mencari yang berdosa. Yesus ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau. Seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Ku mau seperti-Mu yang panjang sabar dan rendah hati, tiada cemar, sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatan manusia. Yesus ku rindu seperti Dikau, Yesus yang mulia seperti Dikau. Seperti manismu, seperti setiamu dalam hatiku, seperti Dikau. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan ini, dan kami boleh melakukan firman Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan, dan kami boleh mengikuti teladan Kristus. Dan kami menyerahkan setiap waktu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aktivitas untuk anak-anak sekarang sudah bulan Desember, sudah mendekati hari Natal, ya betul ya. Maka dari itu Tante ingin anak-anak membuat surat ucapan Natal. Buatlah surat Natal, ucapan Natal, boleh suratnya dihias supaya bagus ya. Nah, suratnya ini untuk siapa? Untuk guru, boleh guru-guru yang di sekolah, atau mau guru di sekolah minggu, atau mau kasih ke orang tua juga boleh.
Ke teman-teman juga boleh ya. Kalau sudah buat surat, nanti kalian fotokan suratnya dan kalian videokan waktu kalian bacakan suratnya. Ya, contohnya kalian waktu baca, kalian bikin video. Contohnya ini suratnya untuk Tante Julia. Untuk Tante Julia yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur punya guru yang dapat membimbing anak-anak untuk terus mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberikan kesehatan kepada Tante Julia. Amin. Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Nah, foto dan videonya kirimkan ke grup Sunday School GBTH 300. Untuk anak-anak kelas Tante Hana boleh dibantu oleh orang tuanya ya. Nah, yang mau mencatat firman Tuhan hari ini, Tante berikan judul Titus, Pelayan dan Pemimpin. Bahannya Titus 1-3. Ayat hafalannya 1 Petrus 2 ayat 21. Inti ceritanya, kita tidak hanya percaya saja, tapi kita mau mengikuti teladan Kristus menjadi pelayan dan pemimpin. Oke, Tante kembalikan kepada Kakak Livia ya. Bye. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus kita juga tadi sudah belajar lagu baru. Ada yang kurang lagi enggak? Apa? Iya, kita juga harus baca Alkitab setiap hari. Kenapa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Berikut daftar bacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Jangan lupa adik-adik ya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh dititipkan kepada orang tua yang datang ibadah ke gereja, atau adik-adik juga boleh mengumpulkannya sampai adik-adik diperbolehkan untuk datang ke gereja. Dan satu lagi, setelah ibadah sekolah minggu hari ini selesai, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan Zoom jam 11 siang. Jangan lupa untuk ikut dan boleh ajak teman-temannya ya untuk ikut bergabung. Jangan lupa berdoa untuk orang tua, guru, dan juga teman-teman kita semua ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.